Dewi Bangken Ibu. Manis banget. Aduh, akhirnya ketemu lagi Ibu, apa Dede. Ya, Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam. Pratiwi. Iya, Pak Dede. Sudah siap Bu Pratiwi ya? Insya Allah, Bismillah. Ya. Insya Allah. Nah hari Ya. ini untuk UK-nya nanti Ya. sekarang bertemu dengan Ibu Leni dan bertemu dengan saya. Iya. Nah untuk yang pertama, nah ini Ya. pertama yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan itu saya. Nanti setelah saya Ibu Leni dilanjutkan oleh Ibu Leni ya, Bu Pratiwi. Iya Bapak, mangga. Oke, sudah siap Bu Pratiwi? Insya Allah Pak, Bismillah aja lah. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya stop sampai azan Jumat mungkin dia. Iya. Nah, yang pertama, Bu Pratiwi boleh ditampilkan itunya Bu, RPP-nya. RPP-nya ya, mangga Pak. RPP yang terbaik Bu ya, yang Ibu buat. Ini saya coba dari siklus 1 ya Pak, kebetulan ini saya memakai kurikulum Merdeka Pak di kelas 7. Ya, kurikulum Merdeka. Ya. Ini. Oke, TP di bagian TP-nya. TP-nya kalau di kurikulum Merdeka seperti ini Pak, hanya 1 formatnya ya seperti ini. Nanti dijabarkannya itu di KKTP nanti di bawah. Nah, coba di bawah aja langsung ke bawah. Ya. Ini Pak. Seperti ini. Nah, ada 6. Ada 6 ya. Ya. Yang pertama melalui pengamatan gambar, video, diskusi dan presentasi tentang norma, peserta didik mampu bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ini efektif ya? Ya, seperti itu Pak. Ya, efektif. Betul. Yang kedua apa? Afektif kognitif? Masih di afektif. Jadi maksudnya saya menerjemahkannya kan kalau di Merdeka itu menerjemahkan sendiri sepertinya Pak seperti itu. Jadi ini itu yang pertama itu ranah afektif yang ini maksudnya spiritual gitu ya. Yang keduanya sosialnya gitu. Sosialnya. Tapi masih di afektif gitu. Ya. Kalau yang untuk pengetahuannya di mana? Pengetahuannya itu ada di nomor 3 dan 4 Pak. 3 dan melalui pengamatan gambar dan video tentang norma, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian. Kenapa menggunakan kata kerja mendeskripsikan, Bu Pratiwi? Kenapa saya menggunakan kata kerja mendeskripsikan? Karena di sini yang ingin saya capai itu karena ini baru pertemuan normanya itu baru, jadi saya di sini mengarahkan untuk mendeskripsikan tuh maksudnya pengertiannya seperti apa, macam-macam normanya itu seperti apa gitu. Jadi anak tuh supaya bisa menjabarkan itu dulu gitu, yang sederhana dulu Pak. Maksud saya seperti itu sih tujuan awalnya gitu. Kalau mendeskripsikan itu C berapa? Mendeskripsikan itu berarti C 2 ya? Mungkin ya. C2 ya. C2 apa C1 ya? Kan itu menggambarkan ya, itu C1. Berarti kan posisinya di lodge. Oh, seperti itu. Nah, lodge banget lagi. Nah, ini harusnya karena harus hot. Jadi kan mulainya kan di C4 ya, C4, C5, C6. Baik. Nah, ini mungkin nanti bisa dicoba dikasih warna aja ya. Beri warna dulu. Iya. Jadi kalau saya sih karena memang harus ada di HOTS mulai dari area C4, C5 sampai C6. C4-nya itu bisa menggunakan kata kerja misalnya ya, mengaitkan, menemukan, misalnya tergantung materi gitu. Ya, baik. Tergantung materinya apa nih, mengaitkan, menemukan, atau misalnya apalagi ya, menelaah. Ya Pak. Atau menyeleksi. Nah,
dan lain sebagainya ya. Ini coba cari kata kerja yang sesuai ya, yang Baik, bisa Pak. digunakan di Iya. materi tentang apa pengertian dan macam-macam norma itu. Iya. Nah, itu baru masuk ke HOTS. HOTS, oh iya. Kalau untuk yang poin 4-nya ini udah betul. Iya. Dia sudah ada di C4 tuh, menganalisis. Iya. Mampu menganalisis pentingnya norma ke depan dengan benar. Itu sudah betul. Melalui pengetahuan fisik, tertarik mampu. Oke. Nah, Jadi terus 5-6 itu mungkin di keterampilannya ya, Pak, ini. 5-6 itu diskusi tentang peserta didik. Oh iya, Iya. menilai peserta didik mampu menilai contoh perilaku yang tidak sesuai. Menilai. Menilai itu bukan ini belum sih. Belum ke keterampilan justru ini. Iya. Ini ya, kayak ditanda. Mungkin Menilai itu pemilihan di C5, ini masih kognitif. Ini Iya. benar. Oke, kalau mau maksudnya tadi di atas sudah betul, spiritualnya sudah betul, pengetahuannya sudah betul. Nah, keterampilannya, nah ini justru mana bagian keterampilan mana? Tadinya saya menerjemahkannya karena kita mau ini tentang perilaku gitu. Tadinya berpikirnya ke sana, Pak. Oh, pokoknya intinya Ya, sih gini, berarti kata kerjanya ya? Ya, di TP kata kerjanya nggak harus pakai yang kognitif, ranah kognitif. Nah, pakai yang keterampilan aja, yang ranah keterampilan. Nah, itu kan di ranah ada ranah kata kerja afektif, ranah kata kerja psikomotor itu ada dari P1 sampai P5, Bu Pratiwi. Iya, Pak. Nah, jadi fokusnya itu 3, Bu. Pertama tadi ranah afektif, kedua ranah kognitif, yang ketiga ranah psikomotor. Nah, ini kalau mau dua-dua ini silakan, tapi berarti yang 5-6 ini coba diarahkan ke ranah psikomotor ya atau keterampilan. Iya, Pak. Ini kegiatan yang sering mampu mengimplementasikan perilaku. Nah, ini mengimplementasikan Sudah ini. Ya, Pak? Ya, kayaknya sudah ya. Ya. Mengimplementasikannya, mengatasi, merumuskan, memodifikasi. Oke. Mampu misalnya menyempurnakan, mengalihkan, mengaitkan, menyempurnakan. Ada nggak sih materi misalnya sempurnakan kalimat bla 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 bla, nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Iya, tidak ada. Iya. Atau misalnya menggabungkan, mengembangkan, ada nggak istilah di poin 5 untuk di poin 5? Di poin 5. Jadi gini, di poin 5 itu tujuannya anak itu mampu memperlihatkan ya perilaku-perilaku yang sesuai dengan perilaku yang tidak sesuai dan apa yang harusnya sesuai gitu. Katanya kata kerjanya bukan menilai, menunjukkan. Oke, menunjukkan. Itu yang menilainya Bu yang. Oh iya, di langsung diganti ya, Pak. Oh iya. Ya, menunjukkan. Nah, supaya enak, ini setelah titik benar itu pakai dalam kurung, ranahnya itu pakai ini aja, dalam kurung psikomotor, dalam kurung kognitif. Jadi gitu. khawatir disangkanya nih level kognitif gitu kan ya. Iya. Psikomotor. Ya. Nah, gini. Ya, Pak. Nah, gitu. Terus yang lain juga diikutin aja. Iya, baik, Pak. Ya. Nah, ini udah betul, udah bagus ya untuk yang kampus Merdeka. Iya. Nah, coba kalau yang poin 4-nya dalam kurungnya di mana? Yang ini, Pak. Ini kan menganalisis yang ini ya. Berarti kan ini maksudnya dalam kurung ini berarti pengetahuan ya. Oke. Nah, selanjutnya juga mengikuti ya, Pak? Ya, mengikuti. Yang afektif di mana? Yang afektif yang tadi di 1-2 ya, Pak, di atas ini. Berarti ya. Iya, di sini nanti ditulis di sebelah sini ya, Pak. Ya, nanti diperbaiki. Oke, ini udah bagus. Terus sekarang ke bawah. Ke bawah, ya. Bagian bawah itu pendekatannya menggunakan student center, metodenya reading guide, discussion. Kalau talking stick itu metode atau model?
Kalau misalkan ketika sintaksnya dilakukan dari awal sampai akhir itu mungkin, itu pasti akan menjadi model, ada memang. Tapi, saya di sini menjadikan itu sebuah metode atau strategi karena saya hanya mengambil, salah satu sintaks saja, Pak. Jadi untuk dimasukkan ke dalam, karena pakainya ini PBL ya, jadi khawatir ini untuk kelas 7 untuk kalau misalkan memakai PBL itu terlalu, serius gitu. Jadi saya di sini memasukkan, metode yang sedikit membuat anak itu lebih cair gitu. Karena di sini kan ini untuk, siklus 1 ini permasalahannya itu kan tentang, kemampuan literasi yang kurang. Jadi maka dari itu di sini juga saya pakai metode reading guide, jadi memberikan handout gitu untuk, anak handout berupa materi sehingga anak itu harus harus untuk berliterasi lah seperti itu Pak kurang lebih. Kan Jadi kalau ini hanya menggabungkan saja gitu Pak. kalau talking stick itu nanti gimana sih di talking stick itu? Nah, kalau saya sih memakainya seperti ini, nanti akan dipakai di step PBL, bagian boleh di-scroll ke bawah Pak? Atau Boleh. tunggu dulu? Ya. Boleh Nah, boleh. di bagian ini kan saya PBL ini saya split sintaknya karena akan ada 2 pertemuan. Nah, untuk talking stick itu akan ada di mana? Adalah di sini di pertemuan yang keduanya, ketika mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi kan nanti anak itu ada kelompok. Nah, nanti ketika tampil itu saya ingin ada permainan. Maksudnya di sini bernyanyi, memutarkan tongkat sambil bernyanyi. Ketika tongkat itu berhenti di kelompok mana, berarti kelompok itu yang harus tampil ke depan. Jadi maksudnya seperti itu, Pak. Jadi supaya lebih anak tuh tidak bosan gitu. Jadi saya mencoba untuk mengkombinasikan saja tadinya gitu. Oke, boleh ya. Iya. Coba ke atas lagi, ke atas. Ya, baik. Yang tadi talking stick. Talking stick ini, ya ini. Jadi kalau menurut saya, talking stick ini hanya dijadikan sebagai media saja. Oh gitu. Oh iya. Baik Pak. Bukan metode kalau menurut baik. saya. Media ya. Ya baik. Ini berarti dimerahin dulu ya Pak. Ya kalau menurut saya, Ya karena baik. betul tadi kalau, khawatirnya itu, atau misalnya di model ya, memang sih talking stick itu umumnya rumrahnya itu sudah jadi model karena dia Model ya? Oh ada iya. sintaknya. Iya. Saya tuh berpikir supaya tidak membingungkan juga nih, Iya. simpennya di mana nih. Iya. Atau, modelnya PBL-nya sih nggak masalah. Metode itu kan Bu Pertiwi ada tanya jawab ya, Ya, oh iya. diskusi, Betul. ceramah. Ini juga reading guide juga menurut saya itu bukan di metode. Lebih ke media berarti ya? Iya, lebih ke media Iya. reading Oh guide baik itu. Pak. Iya. Oke Kalau baik. menurut saya ya, karena kan Iya Pak. alat ini yang digunakan. Alat. Oh iya, betul juga sih Pak. Iya. Iya. Nah, jadi metodenya ya tulis aja misalnya ceramah bervariasi, terus baik. tanya jawab, Iya. diskusi, terus Iya. apa lagi? Kalau di sini masih kalau berarti diskusi sih Pak dominannya. Kalau ngelihat dari yang saya lakukan gitu di sintak ini, di sintak PBL ada di dalamnya diskusi. Paling dengan tanya jawab Pak. Tanya Ada. jawab. Nah, Ya berarti ada. di metodenya ditambahkan tuh tanya Tambahkan. jawab. Tapi tanya jawabnya kalau misalkan nanti di presentasi itu tanya jawab antara kelompok yang tampil dengan anak yang bertanya di belakang, berarti itu juga bisa ya? Jadi tidak harus selalu saya gitu ya Pak? Iya, sebenarnya Iya. ya tidak harus guru, Iya. siswa itu yang penting di Iya. dalam, Baik. kelas itu, dilakukan yaitu tanya jawab. Nah Iya, ini Pak. tanya jawab. Ada kan pasti kan? Ada Pak di bagian presentasi. Oke, di bagian Iya. presentasi. Kalau misalkan ada anak yang ingin bertanya begitu kepada yang menyampaikan presentasi. Gitu Nah, Pak. sekarang gini metodenya. Guru kan menjelaskan materi kan? Iya ada.
Ada, berarti ceramah ya? Ada ceramahnya dong? Ada, cuman hanya pengantar gitu Pak, saya hanya memberikan pengantar mungkin sekitar 5 menit, itu pun Pak, ketika ini juga kebetulan di Pirticingkan kan kemarin, jadi hanya sekitaran 5 menit saya menyampaikan materi, sisanya karena ini saya pikir adalah PBL di mana anak yang justru harus lebih berpikir kritis, jadi saya hanya menempatkan diri sebagai fasilitator atau pengantar menyampaikan konsep inti, tetapi sisanya anak yang melakukan proses berpikir kritis melalui diskusi itu Pak. Nah, berarti kalau metodenya ada penyampaian materi, ada ceramah ya? Tapi tetap harus ditulis ya? Harus ditulis. Oh, baik Pak, ya. Kalau menurut saya ya, karena kan ini yang dilakukan di kelas. Ceramah. Ceramah. Ya, baik. Nah, oke, metodenya udah, modelnya udah. Ya. Terus materi pembelajarannya, adapun materi inti dari pembelajaran diantaranya pengertian norma, nilai penting norma, macam-macam norma. Nah, sekarang medianya. Ya, baik. Medianya pakai PowerPoint ya? Iya, Pak. PowerPoint, materi oke, pakai video pembelajaran dari YouTube oke, pakai Google Form oke. Ya, saya mau tanya, untuk inovasi dalam mengelompokkan siswa gimana? Dalam mengelompokkan siswa ketika untuk berkelompok, Pak. Jadi di sini saya supaya berkebinekaan, sederhana saja sih Pak, saya rencana itu adalah dengan ini aja, berhitung misalkan dari misalnya kelompok akan dibuat 4 atau 6, berarti berhitung sampai 6, begitupun seterusnya yang punya angka sama, itu berarti akan menjadi kelompok yang sama gitu. Saya sebisa mungkin menghindari kalau misalkan langsung saya pilih ini takutnya kan apalagi di kurikulum Merdeka itu kan istilahnya harus jangan mengkotak-kotakan gitu. Jadi silahkan saja. Jadi maksudnya kan tanpa saya tahu pun dengan berhitung ya silahkan, itu mah terserah anak mau. Jadi bervariasi lah pada akhirnya gitu. Jadi saya tidak supaya berkebinekaan seperti itu sih Pak. Tidak menggunakan aplikasi atau alat? Enggak. Iya. Nanti paling menggunakan kalau misalkan itu untuk plan ya Pak, untuk plan selain talking stick tadinya itu untuk di materi lain ada menggunakan misalkan yang roda berputar tuh Pak, apalah namanya. Tapi itu untuk di siklus yang lain gitu, tidak di sini. Oh ya, tidak di sini. Nah, tadi kalau mau pakai talking stick berarti medianya apa nih yang digunakan, lagu kah? Lagu Pak, lagu daerah, kalau enggak lagu nasional biasanya. Ya, berarti mungkin bisa udah ada belum bisa ditulis nggak lagu nasional? Saya lupa. Yang di medianya. Di medianya belum dituliskan? Nah, itu harus dituliskan. Baik. Oh, gitu. Ya, di sini berarti ya Pak. Ya. Media untuk talking stick ya Pak. Ya. Lagu apa misalkan? Lagunya apa? Ya. Terus selain menggunakan lagu apa? Menggunakan apa? Tongkat kah? Tongkat, ya tongkat. Apa? Tongkat. Nah itu kan media juga ya, tongkat. Ya, tongkat. Nah tongkatnya sudah disiapkan Bu? Belum, kalau untuk saat ini baru merencanakan, belum Pak. Oke. Ya. Karena memang ini kan harus betul-betul disiapkan ya, maksudnya Pak, jangan mendadak jadi pakai kapur misalnya atau apa. Iya. Oke. Terus sarana dan prasarana ruang kelas dengan peraturan ada laptop, ada ini. Ya, sekarang langkah-langkahnya. Oke. Untuk di langkah-langkahnya ini kan PBL ya Bu ya? Iya, PBL Pak. Coba ada 5 langkah untuk penerapan PBL, itu yang poin-poinnya apa aja Bu? Ada, saya tandai di sini Pak, dari mulai ini, ada ditandain hitam ini Pak. Orientasi siswa, terus? Lalu selanjutnya mengorganisasikan, ya. Kemudian membimbing. Oke, selanjutnya ada, karena ini di split Pak sintaknya, yang tadi saya bilang, jadi ini ada 2 pertemuan untuk siklus ini, jadi ini baru sampai 3, nanti selanjutnya di split dimasukkan ke sintak berikutnya ada di pertemuan kedua yang ini, mengembangkan
dan terakhir ini menganalisis dan mengevaluasi. Oke, di pertemuan ini kan sampai sintak 3 Bu ya? Iya, sampai sintak 3. Deskripsinya itu gimana Bu? Melakukan kegiatan pembimbingan ini apa yang dilakukan oleh guru ke siswa? Jadi, apa namanya, yang pertama kan, tetap saya, menanamkan konsep, jadi menampilkan YouTube, dan YouTube gitu ya Pak, PowerPoint dan YouTube. Setelah itu, saya, menyisipkan juga karena di kurikulum Merdeka itu kan harus ada dimensi profil pelajar Pancasila yang harus masuk gitu. Jadi saya, tandai hal-hal yang memang positif, itu kayak misalkan mengingatkan untuk menghargai hasil karya orang lain dengan like and subscribe, seperti itu. Jadi di sini guru melakukan kalau menurut pemahaman saya gini, nah di sini Pak, guru melakukan orientasi, pada masalah memberikan handout dan LKPD, materi tentang norma dan aturan. Lalu di sini peserta didik itu melakukan literasi, kemudian untuk menanamkan konsep dan masalah. Jadi sudah ada itu di LKPD Pak. Oke, masalah apa yang dipecahkan di sini Bu? Di sini maksudnya kan ini tentang norma. Jadi norma itu kan saya kemungkinan akan bagi menjadi 4 kelompok. Jadi dibagi menurut per norma gitu Pak. Nah di situ anak-anak menganalisis setelah mereka memahami tentang konsep, yang pasti kan pengertian harus tetap ada, harus mereka pahami, mereka baca gitu dari handout yang saya berikan, dan mereka itu mencari gitu. Kira-kira permasalahan mengenai norma keagamaan itu seperti apa dan seharusnya itu yang betulnya itu seperti apa. Begitu Pak kalau sepemahaman saya. Jadi tiap kelompok itu punya norma yang berbeda sehingga nanti ketika presentasi anak bisa saling menginformasikan ke teman-teman yang lain yang belum tahu gitu. Kayak lembar kerjanya apa Bu? Coba. Ada lembar kerjanya, ini terpisah Pak dari sini, mungkin harus dibuka Oh dulu iya ya. Iya, digambarkan aja, digambarkan. Jadi LKPD-nya kalau sepemahaman saya, LKPD itu kan hanya petunjuk kerja ya Pak, apa yang harus dilakukan ketika hari itu melakukan pembelajaran. Jadi saya di situ tuliskan petunjuk kerjanya harus seperti apa tiap kelompok. Lalu di situ saya pecah-pecah. Misalkan ini untuk kelompok 1 norma agama dengan yang harus dideskripsikan, yang harus dicari, yang harus dipecahkan. Silahkan dulu pahami dulu bagaimana pengertiannya. Misalkan seperti apa sanksinya. Lalu misalnya contoh yang melanggarnya itu seperti apa dan seharusnya yang harus dilakukan itu seperti apa. Jadi mereka mencari 5 kasus lah atau 5 pelanggaran beserta pemecahan solusi yang seharusnya dilakukan gitu Pak. Dan itu tiap kelompok beda-beda. Di luar kelas apakah mereka diberikan tugas untuk melakukan investigasi terkait masalah mereka kelompoknya masing-masing atau ini hanya dibahas di dalam kelas aja Bu? Enggak. Jadi kalau karena ini sintaknya dibagi 2, jadi di kelas itu sampai kepada ini kan Pak ketiga ya, membimbing penyelidikan individual. Jadi sama saya mereka berdiskusi, cuma setelah itu kan karena ini dipecah, jadi sepulang sekolah silahkan nanti kerja kelompok kembali mendiskusikan kira-kira permasalahan apa nih yang di sekitarnya di luar gitu Pak Mas. Jadi penyelesaiannya selain jadi tidak langsung di situ hari itu, tidak. Jadi dibawa ke rumah untuk dikerjakan secara kelompok, melakukan investigasi bersama-sama, mengamati lingkungan sekitar. Ya, maksudnya seperti itu. Oke, jadi memang ini ya tadi ya sampai langkah 1, 2, 3 ya di gitu. pertemuan ini ya. Iya. Oke, terus saya mau bertanya tentang nah ini Bu, kan ciri-ciri gaya belajar peserta didik itu kan ada 3 ya Bu ya? Iya. Itu apa aja Bu? Yang audio, ya audio, kemudian visual dan audio visual Pak, setahu saya ya itu Audio 3 visual ya. Iya. Audio, visual, auditori, iya itu visual, auditori, iya. dan
Eee, aud Apa? Yang gerak itu audiovisual apa? ya? Yang Oh, gerak itu? kinestetik. Nah, iya iya Kinestetik ya. kinestetik, ya maaf. Nah, Iya kinestetik. kalau di media tadi saya membayangkan untuk Baik, untuk auditori dan visualnya itu saya sudah kebayang ya pakai iya. media-media yang Ibu Pratiwi gunakan. Nah, kalau untuk kinestetiknya gimana Bu kira-kira Bu? Oh, saya itu berencana seperti ini Pak, ketika apa namanya, ketika saya menanamkan konsep, saya, mencontohkan satu permasalahan mengenai kasus, norma gitu, entah itu dari apa, agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum, lalu, saya akan meminta anak untuk mempraktekkan. Oke. Nah, bagus Mem ya, mempraktekkan Ya ke depan itu, ya, maju ke ya depan ya? betul Pak, rencana saya seperti itu untuk Ya, yang kinestetik, yang suka oke. gerak-gerak di kelas itu saya Ya, akan arahkan ke situ gitu. oke, Ya, ngerti saya. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. ya, Saya pokoknya kalau sudah dijawab, ini cepat, ganti ke pertanyaan berikutnya. iya Apa Pak. bedanya literasi baca dengan literasi numerasi? Kalau literasi baca menurut pendapat saya itu lebih kepada, bacaan ya, tulisan Jadi gitu. apa yang Kalau, harus disiapkan? Kalau literasi baca? berarti, lebih kepada handout bacaan ya. Oke, ini banyak ya, sudah dikumpulkan ya? Iya, Banyak ada bahan-bahan yang bisa ada Pak, dibaca ada ya? di sebelah handout beda gitu, Oke. iya. Nah, sekarang kalau literasi numerasi, Numerasi setahu saya itu biasanya berhubungan dengan membaca grafik gitu, oke, grafik, angka-angka. Nah, kalau diimplementasikan di RPP ini di mana nih? Kalau Contohnya gimana? saya, kalau di RPP ini tidak belum mengimplementasikan tentang numerasinya Pak, Ya kalau kena di sini ya, ya, kalau di sini. ya. Kalau di yang siklus ini, belum. Kenapa belum? Eee Karena, ketika membuat, soal atau evaluasi, saya karena gini Pak, karena untuk siklus ini pemikiran saya gitu, untuk siklus Mmm, ini itu adalah, mengatasi untuk kemampuan literasi yang kurang dari anak, literasi membaca Pak, terutama maaf, literasi mmm, membaca. Jadi saya tidak memfokuskan ke literasi numerasi gitu. Jadi hanya kepada fokus apa namanya, kepada hanya berupa tulisan-tulisan atau pemantapan dalam hal untuk, anak-anak membaca saja, belum ke numerasinya gitu, karena fokus ke permasalahannya, maksud saya seperti itu. oke, tapi penting Bu, sekarang itu Ya, memang, sedang, gencar ya, bahwa betul Pak. literasi numerasi juga jadi bagian penting, anak-anak Iya Pak, diminta tadi benar kata Bu Pratiwi, anak-anak diminta untuk bisa membaca data, iya angka-angka ya. iya Pak, Misalnya tadi, jumlah, apa ya, kalau tentang norma ada kasus apa, ya, tahun berapa, nah itu diminta untuk, kasus, dibaca gitu tuh, atau iya misalnya tidak hanya membaca membaca grafik juga bisa. iya iya Nah, karena, eee, ya kalau tidak dibiasakan itu literasi dan numerasinya justru lemah nih anak-anak oh kita iya ini. iya Pak, iya iya, Nah, baik jadi, Pak, saya sih menyarankan iya, ya di setiap pertemuan itu adalah ada literasi menyisipkan ya, heeh, iya baik Pak, menyisipkan iya iya literasi numerasinya itu, apa aja pokoknya data yang bisa Ibu Pratiwi sampaikan lah. iya Pak, mangga, iya Oke ya, jadi tadi saya sudah menyimak, Bu Pratiwi sudah kegambar ya. iya, Kira-kira data apa Bu nih kalau berkaitan dengan materi Ibu yang mau Ibu, sajikan di kelas, mmm. Berkaitan dengan yang materi ini? numerasi. Literasi numerasi. Duh, apa ya, kalau saya kalau misalkan penomeran bisa nggak ya, Pak? Misalkan seperti ini, saya, menyajikan tentang, menghubungkan misalkan ini yang termasuk norma kesopanan, norma kesopanan, contoh apa, norma kesusilaan apa, tetapi nanti saya acak, nanti anak, suruh, apa namanya, eee, pernyataan misalkan, hubungan yang benar itu ditunjukkan oleh nomor berapa, boleh nggak?
kalau misalkan pertanyaan seperti itu. Kan maksudnya gini, literasi numerasi itu kan anak-anak ya supaya memiliki kemampuan membaca data, Bu, ya. Iya. Ya kalau Iya, tadi iya. iya, kan prinsipnya membaca data. Kalau tadi Ibu mah itu mah metode aja Oh, sebenarnya. gitu. Oh, iya, Pak. Jadi Jadi harus dengan data ya? ada materi nih, Ada misalnya Bu Pratiwi tadi materinya apa, Bu? norma. Tentang norma, Iya. yang dibahas apa aja, norma apa tadi? Apa namanya, agama, Norma kesusilaan, agama, kesopanan, dan hukum, 4. norma agama, kesusilaan, dan hukum. Ya. Ini contoh, Bu, ya. Bisa Ya. nggak di norma hukum misalnya Ibu Pratiwi menyajikan data pelanggaran lalu lintas, misal. Ya, Dari pelanggaran. tahun misalnya ya, dari tahun 2022, 2021 atau 3 tahun ke belakang lah. Iya. Nah, Ibu Pratiwi menampilkan data pelanggaran lalu lintas itu pasti kan berupa angka-angka. Terus diminta tuh anak-anak tuh, coba anak-anak dari Ibu sekarang bawa data nih, coba kalian jelaskan apa yang kalian pahami dari data di depan. Nah, itu baru literasi numerasi itu. Baik, Pak. Itu ya maksudnya gitu. Kan banyak ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak, ininya, masukannya, ya. Sama-sama. Terus tadi tipeknya udah, gaya belajar sudah, PBL-nya juga sudah. Bu, nanti dievaluasi, Bu coba satu saja Bu Pratiwi. Satu contoh soal evaluasi apa, Bu, yang ada di sini? Kalau di sini ini hanya RPP-nya, Pak, karena yang itunya saya pecah, tidak disatukan. Coba untuk soal di literasi, di siklus ini tuh saya tidak memakainya, soalnya berbentuk esai di Google Form, Pak. Jadi karena saya tuh berpikirnya ini tentang literasi ya, jadi saya tidak perlu membuat soal PG gitu, tapi di siklus yang lain ada gitu. Oke, coba satu soal saja, Bu, yang dibuat apa? Lebih kepada anak menganalisis tentang ini, Pak. Satu soal anak menganalisis tentang bagaimana apa saja pelanggaran-pelanggaran tentang norma yang terjadi di sekitar kamu yang pernah kamu lihat, seperti itu. Dan bagaimana penyelesaiannya menurut pendapat kamu. Karena saya tuh tadinya mengarahkan anak untuk berpikir kritis secara kontekstual sesuai apa yang dialami di lingkungannya tadinya, seperti itu. Oke, berupa seperti itu aja sih, Pak. Ya. Kalau kalau tadi soalnya analisis ya, kata kerjanya. Ya. Kaidah dalam membuat soal itu ada 2, Bu. Yang pertama membuat stimulus dulu. Ya. Baru yang kedua itu membuat pertanyaan. Jadi maksud saya jangan langsung tiba-tiba anak itu diminta bagaimana atau berikan analisis saudara, analisis apa nih? Nah, makanya Bu Pratiwi di stimulusnya buat dulu tuh ada permasalahan, misalnya ada kasus ya. Ada kasus bla 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 bla, ada perhatikan kasus di bawah ini, ada kasus tuh, kasus ini. Nah, baru kasih pertanyaan tuh dari kasus di atas, berikan. Nah, itu lebih tuh, lebih kena. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Lebih kena itu. Jadi kasihan juga, bingung mereka ya. Iya, Pak. Enggak, iya. Jadi harus ada stimulus dulu ya. Ya, baik. Iya. Jadi biar nggak kaget gitu ya, Pak. Betul, biar nggak kaget, ada yang dibaca lah gitu, ada yang dibaca, mereka bisa melihat dari narasi yang guru buat. Baik, iya, Pak. Oke, Bu Pratiwi, ini Bu Pratiwi ngajar di mana, Bu? Di SMPN 9 Sumedang, Pak. Sumedang ya? Iya. Sudah dari tahun berapa ngajarnya, Bu? Diangkat tahun 2019. Oh, 19 ya? 19, iya. 20, 21, berarti berupa tahun ya? Iya. Sebelumnya ini ngehonor di ini, Pak, SMPN 16 Bandung, 4 tahun. Nah, tapi alhamdulillah sudah sangat cepat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang sekarang ini ya. Ini tahun pertama pakai kurikulum Merdeka. Jadi masih meraba-raba juga, Pak. Sekolah penggerak ya? Tidak, Pak, tidak sekolah penggerak, belum. Cuman memang kami
sekolah kami itu apa ya, kalau guru penggeraknya sudah ada, cuman untuk sekolah penggeraknya belum. Bu Pratiwi guru penggerak masuk? Belum Pak, karena belum waktu itu perhitungannya belum sampai, belum Luar bisa. biasa ya, ini sudah diimplementasikan ini. Iya, Ininya mantap. kurikulum merdeka mantap lah pokoknya. Baru 10 sekolah di Kabupaten Sumedang Pak, sekolah kotanya itu hanya cuma 2, SMP 1 Sumedang dan SMP 9 Sumedang, hanya 2. Jadi ini tuh baru banget, jadi masih belajar juga. Oke, terima kasih ya Bu Bapak, Pratiwi. Bapak, makasih masukannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya kan ada beberapa pertanyaan dari Ibu Leni. Ini Bu Leni sudah siap, Bu Leni? Makasih Bu Leni, mohon dilanjutkan Bu Leni. Iya Pak Dede Jumatannya. Iya. Pak Dede, ini recordnya sampai jam berapa ini? Recordnya kalau 50 menit berarti sampai, tadi kan kita mulai jam 11 Bu. Jam 11. Ya pokoknya mah ini aja 11.55 lah Bu lah, ini kan baru 11.37 nih. Oke, siap. Ya. Soalnya ini merekodnya dari Pak Dede ya? Ya, nanti adalah yang nge-stop. Coba. Ada yang bagian men-stopnya ya. Ya. Oke, siap Pak Dede. Ya, terima kasih, silakan dilanjutkan Bu Leni. Pak. Ya. Iya. Ya, Ibu Damang. Alhamdulillah. Neng Pratiwi. Iya, Ibu. Masih emot? Ya masih atuh Neng. Iya. Ya, kalau tentang RPP tadi sudah banyak ya disinggung oleh Dede, sudah ditanyakan ya. Ini terkait yang RPP yang tadi ditayangkan, itu RPP untuk mengatasi permasalahan yang mana? Yang literasi, kurangnya literasi membaca. Kurangnya literasi membaca. Iya. Jadi kalau Bu Pratiwi menemukan 4 masalah itu apa saja? Nah, dari waktu itu pas awal ada 6, saya mengambil ada 4 permasalahan. Yang pertama itu peserta didik kurang aktif selama proses pembelajaran, itu yang pertama. Yang keduanya itu peserta didik kurang rendahnya literasi membaca peserta didik, kemudian kurangnya guru menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Terakhir itu penilaian berbasis HOTS itu belum diterapkan secara maksimal oleh guru, karena itu tadi pembelajaran yang saya lakukan belum HOTS, Ibu. Gitu. Jadi pembelajaran yang dilakukan belum. Iya, jadi balik lagi ke situ gitu. Ya, dari pembelajaran yang belum HOTS ya, kemudian tadi aktifan peserta didik hingga masalah literasi gitu ya. Nah, setelah ditemukan kan tadi dari 6, Bu Pratiwi mengambil menjadi 4. Setelah dikerucutkan 4 itu apa yang Bu Pratiwi lakukan? Untuk mencari, untuk mengeksplor bagaimana penyebab masalahnya itu, apa yang Bu Pratiwi lakukan setelah Bu Pratiwi mengidentifikasi ini dari 6, ini nih ternyata 4 yang paling krusial, terus kemudian apa yang Bu Pratiwi lakukan? Nah, jadi akarnya gitu, kenapa bisa mengambil itu gitu. Ya, kan pertama misalkan yang kasus ini yang literasinya kurang, karena saya menganggap yang paling mendasar itu ini sepertinya media dan bahan ajar yang saya gunakan itu kurang bervariatif gitu. Jadi memang selama ini saya hanya mengandalkan dari buku paket aja, udah aja dari situ. Nah, itu kan yang menjadi permasalahan, sehingga anak tuh mungkin bosan dengan ya buku itu lagi, sehingga malas lah gitu untuk membaca. Jadi saya makanya coba deh kasih media yang lain, misalkan kasih handout yang lain yang saya buat, tapi tetap berdasarkan yang ada di buku paket dan rambu-rambu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai gitu, tapi dengan menyisipkan lagi materi yang lain, karena ini tentang literasi, jadi memadatkan juga, jadi mencari lagi informasi-informasi dari yang lain selain dari buku paket. Terus masalah kurang aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran, itu yang saya rasakan, saya cari gitu, kenapa nih kurang aktif. Ternyata ya itu tadi, selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu adalah teacher center learning.
Jadi memang 75% yang saya lakukan itu adalah ceramah gitu. Jadi sehingga anak itu kurang diberi kesempatan untuk berbicara. Mungkin memang saya memberikan cuman tapi hanya sedikit sekali porsinya. Sehingga kan seharusnya dibalik gitu. Seharusnya kan yang betul itu adalah student center learning untuk apalagi pembelajaran abad 21 ini, yaitu jadi paradigma yang harus saya rubah itu. Kalau guru kurang mahir menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, saya rasa bukan karena saya tidak bisa, Bu, sebetulnya bukan karena saya tidak bisa, tapi lebih kepada motivasi dan pembiasaan diri saja yang kurang. Jadi males lah intinya mah panginten, Bu, males untuk membuat menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Makanya lewat PPG ini mungkin salah satunya gerbang awal sudah saatnya menepis rasa malas itu, motivasinya tingkatkan lagi sehingga saya harus menerapkan model-model pembelajaran yang lebih inovatif lagi kepada siswa. Yang penilaian asesmen berbasis HOTS itu belum diterapkan karena itu tadi saya lihat memang di pembelajaran sebelumnya saya diberitahukan Anda kalau misalkan ingin melakukan penilaian HOTS tidak akan bisa berhasil ketika pembelajaran yang Anda lakukan di kelas itu hanya LOTS dan MOTS katanya. Yes. Oh seperti itu ya Bu? Iya katanya. Jadi kamu jangan mengharapkan anak didik untuk berpikir kritis ketika pembelajaran di kelas prosesnya itu tidak sama sekali memberikan anak kesempatan untuk berpikir kritis. Oh, jadi terdiam di situ. Oh, baik, Bu. Jadi berarti di sini yang harus diperbaikinya ya penilaian itu tetap nanti dibuat juga ada. Cuman maksudnya di sini lebih kepada proses di kelasnya gitu, pembelajaran di kelasnya berarti dari sekarang harus menerapkan pembelajaran yang berbasis HOTS gitu. Seperti itu, Bu, mungkin. Iya, oke. Kan sudah dicari akal masalahnya ya sama Bu Pratiwi itu. Kemudian Bu Pratiwi kan yang namanya mencari akal masalah ya itu kan baru dicari berdasarkan dugaan-dugaan ya. Iya. Hipotesis-hipotesis sementara lah. Ini nampaknya permasalahannya karena tidak HOTS nih pembelajarannya. Permasalahannya literasinya ini yang kurang. Nah, Bu Pratiwi melakukan member check nggak? Melakukan cross check nggak bahwa memang itu betul masalahnya di situ gitu? Kepada siapanya Bu? Melakukan tanya ke teman sejawat, wawancara, atau membandingkan dengan kajian literatur kah? Atau apa yang Bu Pratiwi lakukan? Yang saya lakukan di tahap-tahap sebelumnya betul yang Ibu bilang saya melakukan berbagai cross check. Yang pertama itu ada kajian literatur, kemudian setelah itu juga melakukan wawancara. Wawancara dilakukan di sekolah itu dimulai dari rekan sejawat, guru PPKN, kemudian kepada waka kurikulum, kemudian kepada kepala sekolah dan pengawas, Ibu. Nah, kemudian untuk ahlinya, wawancara ahlinya itu saya lakukan juga kepada dosen ahli. Waktu itu saya bertanya kepada dosen UNJ, Ibu, kebetulan ada teman yang mengajak untuk mewawancara juga Profesor saya lupa Bu namanya. Cuman ya saya lakukan semua itu saya lakukan dan memang kurang lebihnya saya bertanya dengan 4 permasalahan itu memang kurang lebih mirip lah hasilnya gitu. Kurang lebih sama seperti itu. Iya. Oke. Kan melakukan wawancara ya Bu Pratiwi. Ketika menyusun wawancara itu wawancaranya dilakukan secara spontan kah? Atau Bu Pratiwi menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaannya? Ada instrumennya, ada Bu. Dibuat dengan hasil dokumentasinya juga ada di sini sudah tersusun rapi. Disusun terlebih dahulu pertanyaannya. Ada, iya. Pengembangan pertanyaannya itu dari mana Bu Pratiwi menurunkannya? Jadi pertanyaannya itu sebetulnya saya buatnya poin-poinnya saja. Jadi seperti ini, misalkan untuk rendahnya, boleh ditampilkan atau tidak perlu Bu? Boleh, mangga. Coba ya ditampilkan biar ini. Oke. Ini hasil wawancara. Sebentar ya Ibu. Eksplorasi.
Nah, jadi seperti ini Ibu, saya coba mengembangkannya waktu itu. Jadi pertanyaannya, jadi langsung ini per masalah ada 4, lalu dijabarkan di sebelah sini pertanyaannya. Jadi hanya seputar seperti ini. Jadi sederhana. Misalkan seperti ini yang saya langsung aja di sini ya Bu, rendahnya kemampuan literasi membaca peserta didik dalam pembelajaran PPKN di kelas. Jadi pertanyaannya, kesadaran siswa untuk berliterasi membaca sangat kurang. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat tersebut? Kira-kira apa yang menjadi penyebab kemampuan literasi membaca siswa kurang? Nah, apakah kegiatan GLS di sekolah sudah berhasil mengatasi rendahnya kemampuan literasi siswa? Dan saya tambahkan pengembangannya spontannya itu adalah solusi yang ditawarkan oleh Ibu atau Bapak untuk mengatasi permasalahan tersebut apa? Cuman tidak tertulis di sini Ibu. Ini hasil-hasilnya ke bawah. Nah ini ya, pertanyaannya Bu Pratiwi tadi ke pertanyaan yang tadi ya, apakah ketika untuk misalnya ini mengukur ya kurang aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran PPKN, kemudian kan ditanya apakah siswa Bapak Ibu pasif ketika KBM di kelas gitu kan ya, kemudian jika iya apakah Bapak Ibu pernah melakukan pembelajaran yang membuat siswa tidak pasif lagi, kemudian menurut pendapat Bapak Ibu apa yang menjadi penyebab? Sebenarnya ini permasalahannya yang ada di kelasnya rekan sejawat atau di kelasnya Bu Pratiwi? Di kelasnya saya, cuman pada akhirnya Bu, ini adalah jadi kalau di ini ya, kondisi di sekolah saya ya, pada akhirnya mereka pun mengamini gitu Bu. Sama, katanya saya pun mengalami problem yang sama kalau saya bertanya kepada rekan yang diwawancara, seperti itu Ibu. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, 4 pertanyaan ini ya, apakah dengan 4 pertanyaan ini bisa bisa diambil benang merah untuk menjawab terkait bagaimana untuk mengeneralisasikan permasalahan kurangnya aktivitas peserta didik dalam proses PPKN di kelas? Apakah 4 pertanyaan ini Bu Pratiwi rasa cukup bisa mewakili, bisa dari 4 pertanyaan ini bisa diambil kesimpulan untuk menjawab tema yang ada di sebelahnya itu? Kalau menurut pemahaman saya yang saya alami ketika itu sudah bisa saya ambil kesimpulan Ibu. Bisa gitu, bisa. Bisa ya? Iya, bisa. Oke. Ya. Oke, kemudian kan dari sini dilakukan pembandingan ya oleh Bu Pratiwi itu membandingkan dari kajian literatur, dibandingkan dari hasil wawancara, kemudian diambillah solusi ya. Iya. Oke, ketika cara Bu Pratiwi menemukan solusi itu seperti apa? Menemukan solusinya itu, jadi kan saya melakukan kajian literatur juga ya Ibu, melakukan kajian literatur juga. Jadi maksudnya di sini saya ketika saya mendapatkan informasi ini ada problem yang sama nih di yang teman sejawat yang di sekolah, problemnya seperti ini. Kemudian kebanyakan sih rata-rata yang saya tanya mereka belum dari beberapa orang yang saya tanya, hanya 1 yang menjawab pernah menerapkan model pembelajaran yang lain itu rata-rata itu hanya seputar ceramah saja seperti itu. Nah, saya menemukan solusinya itu ketika diarahkan oleh wawancara pakar Bu, wawancara pakar itu yang oleh dosen itu. Seperti misalkan contoh yang literasi. Oh berarti yang harus dilakukan adalah jadi beliau itu ketika itu memberikan coba katanya dengan menerapkan media pembelajaran yang menarik, misalkan mengkolaborasikan, beliau itu mengarahkan misalkan dengan TPACK-nya munculkan supaya anak tidak bosan
katanya, seperti itu. Jadi saya berangkat dari situ Bu, awalnya untuk menemukan solusi ketika diarahkan oleh pakar seperti ini, terus dicari di kajian literatur, saya mencarinya itu dari jurnal biasanya. Waktu di sesi sebelumnya itu diarahkan untuk mencari jurnal yang memang sudah ada penelitian kira-kira untuk mengatasi literasi itu misalkan memakai pembelajaran yang seperti apa sehingga anak itu mampu untuk berliterasi lebih baik lah seperti itu. Nah saya menemukannya itu dengan coba menggunakan metode reading guide seperti itu. Jadi makanya saya akhirnya salah satunya menyisipkan menggunakan metode reading guide itu seperti itu Bu. Untuk di kasus yang ini ya, di siklus yang 1 gitu. Oke, untuk di yang siklus yang 1. Kemudian kan setelah dianalisis nih ya, alternatif solusinya kan banyak sekali ya solusi yang ditawarkan. Bagaimana Bu Pratiwi mengkerucutkan solusi itu? Akhirnya ditemukan, oh iya, kalau begitu untuk permasalahan tadi kan diambil ya di RPP itu untuk permasalahan mengatasi masalah literasi, ini dilakukannya dengan mengembangkan model PBL apa PJBL? PBL Bu, jadi PBL Bu untuk yang siklus ini. Untuk yang siklus itu dilakukan dengan PBL. Kemudian modelnya PBL dimodifikasilah dengan pendekatan pendekatannya, tipeknya ya, medianya, kemudian bagaimana memang menurunkan Bu Pratiwi itu dari KD dari KI ya, kompetensi inti diturunkan ke KD, dibuat bagaimana IPK-nya ya, indikator pencapaian kompetensinya, dengan dengan KKO-nya berada pada, kalau memang PBL itu kan harus berpikir kritis, maka minimal harus C4, C5, 6 ya. Nah itu yang dilakukan. Kemudian ketika mengembangkan tujuan pembelajaran, Bu Pratiwi juga kan berpatokan bagaimana ini, karena ini harus berpikir kritis, harus mengaktifkan siswa, maka ketika merumuskan sebuah tujuan pembelajaran, Bu Pratiwi juga harus melihat bagaimana rumus ABCD-nya ya. Iya, betul. Ya, ABCD-nya itu juga harus digunakan. Kemudian ketika menyusun langkah-langkah, Ibu juga tadi memang sudah melihat sih ya, Bu Pratiwi juga sudah memasukkan juga agar pembelajarannya ini bisa hot ya, selain meningkatkan literasi juga, yang bisa meningkatkan literasi kan pembelajaran yang hot ya, biar dia kritis juga, maka sintaknya juga harus masuk juga ke dalam langkah-langkahnya. Oke. Ya, itu sudah satu rangkaian yang utuh yang sudah dilakukan. Ternyata untuk menyusun suatu rencana pembelajaran hingga mengimplementasikan itu butuh analisis rangkaian yang panjang ya. Ibaratnya ketika mau mengobati sesuatu yang bermasalah itu kan harus didiagnosa terlebih dahulu ya. Oke. Ya, diibaratkan kalau tadi Bu Pratiwi wawancara kepada teman sejawat, kemudian melakukan kajian literatur ya, cari juga di jurnal, kan ibaratnya anggap saja itu lagi di medical check up, lagi di lab ya, lab kalau sakit itu. Ini Bu Pratiwi sudah mengambil satu langkah yang betul untuk bagaimana untuk merancang sebuah pembelajaran itu akan lebih bagus implementasi pembelajaran, perencanaannya itu juga dilakukan secara matang. Oke, apa sih yang bisa Bu Pratiwi simpulkan dari apa yang sudah Bu Pratiwi lakukan ini sebenarnya? Dari semua rangkaiannya Bu, dari awal gitu. Apa sih yang diinikan, intinya saja apa yang didapat? Yang pasti ini amat sangat bermanfaat sekali Bu. Ternyata selama ini saya menjadi guru, banyak hal yang belum saya lakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Walaupun memang sudah sedikit, cuman maksudnya ternyata ada yang miss gitu Bu, yang harusnya nih saya seperti ini. Tapi alhamdulillah lewat PPG ini
jadi pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Mudah-mudahan misalkan lulus gitu ya, setelah selesai ini saya tidak kembali lagi ke nol gitu, tapi melanjutkan lagi gitu. Jadi jangan sampai balik lagi ke zaman jahiliyah lah Bu. Dulu mas sebelum ini tuh zaman jahiliyah, karena ternyata alhamdulillah dari dosen, guru pamong gitu Bu. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan seperti itu, dan itu amat sangat bermanfaat. Terima kasih sekali gitu Bu. Mungkin itu. Ya. Ya alhamdulillah ya. Rangkaian prosesnya sudah dilalui, ikhtiarnya sudah, dengan berdoa dan melanjutkan proses selanjutnya ya. Tetap dijaga bahwa memang menjadi guru itu sesuatu amanah yang luar biasa berat ya, sesuatu yang sudah direncanakan, kadang sudah kita rencanakan dengan matang aja masih ada kekurangannya gitu. Apalagi yang kadang kita gimana nanti, gimana di lapangan gitu ya, sehingga hasilnya pun yakin kalau perencanaannya tidak optimal, maka hasilnya pun pasti tidak berjalan optimal juga. Bukankah bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses? Iya betul. Tetap semangat, ya lakukan upaya-upaya terbaiknya. Kak Tiwi sekarang tugas di mana? Di SMPN 9 Sumedang Bu. Oh di Sumedang. Ya, kembali lagi ke Sumedang karena kan aslinya Sumedang. Iya. Sumedangnya berarti itu Sumedang mana? Kota Bu, caket alun-alun pisan. Iya dekat alun-alun pisan, janten di kota lah, dapat ininya penempatannya di kota. Oke, ya Pak. Iya. Ya mohon mangga, mohon tetap semangat ya, sehat ya, selalu. Ibu, jaga terima kasih. Iya Ibu, mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam menjawabnya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ini Pak Dede yang bertugas mematikan recordnya siapa? Iya Bu, udah dari Pak Dede, yang ininya mungkinnya dari TV tidak bisa. Iya betul, dari Ibu juga tidak bisa. Pak Dede, ini sudah menitipkan ke siapa? Ini ditunggu saja apa bagaimana Bu? Bentar, coba kita cek ya Dedenya. Ya, maksudnya kalau kita akhiri, apakah dia otomatis tersimpan atau Pak Dede? Iya. Ini? Iya, ini sama istrinya Pak Dede. Teh, itu recordnya sudah selesai.